Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hasna Hidayah Johari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat dengan nomor induk mahasiswa 12140600033. Di sini saya akan memaparkan mengenai 25 teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Borman. Menurut Borman, teori komunikasi adalah salah satu kata atau istilah yang memiliki arti timbal balik untuk seluruh pembicaraan atau komunikasi disertai dengan penelitian yang dilaksanakan dengan kehati-hatian, terstruktur dan secara sadar mengenai komunikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut Littlejohn, teori komunikasi merupakan salah satu teori atau gabungan dari pemikiran kolektif yang diperoleh dari kesatuan sumbernya dengan memusatkan pada topik berupa proses komunikasi itu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu menurut Kagan dan Shields, teori adalah sebuah ikatan antara konsep teoritik yang memiliki sanggupan untuk memberi keseluruhan maupun berupa bagian penjelasan, informasi, penilaian, penerangan, ataupun tebakan atas perilaku atau tindakan manusia yang didasarkan pada orang yang berkomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu dengan perantara. Teori komunikasi Laswell. Harold Laswell, teoretikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 48, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model tersebut yakni siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Itu merupakan teori komunikasi dari Laswell. Selanjutnya itu yang kelima ada teori komunikasi behaviorisme. Jenis teori komunikasi yang satu ini mungkin sangat sering kita dengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama John B. Watson. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup sebuah perilaku, termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seorang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut baik. Seperti itu. Selanjutnya yang keenam itu ada teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh N.C. Neil yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Untuk teori yang ketujuh yaitu ada teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk teori yang ke-8 yaitu ada teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Coates. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk yang ke-8 yaitu ada teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Yang ke-10 itu ada teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Maka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari.
Nah, untuk yang ke-11 yaitu ada teori nativisme. Chomsky dan Hadley adalah tokoh pendukung dari teori nativisme ini. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks, oleh karena itu, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk dan Tuhan yang lain. Yang ke-11 yaitu ada teori sibernetik. Wiener adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Nah, untuk yang ke-12 yaitu ada teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskualifikasi, dan ekuilibrasi. Nah, untuk yang ke-13 yaitu ada teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball Rockach dan Malvin Defleur. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tatanan masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Selanjutnya yaitu ada teori inokulasi. Teori ini pada mulai disampaikan oleh McGuire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkan tidak siap menyangkal perspektif lawan. Untuk selanjutnya yaitu ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial media dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Untuk selanjutnya itu ada teori spiral of silence atau spiral keheningan. Jadi, teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann. Selanjutnya itu ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura yang mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Nah, dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Serta terakhir yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada teori komunikasi 2 tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi 2 tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dalam kampanye pemilihan umum 1940
Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin di antara individu. Eric Berne adalah pengembang teori analisis ini yang dinilai cocok digunakan dalam konseling kelompok. Selanjutnya itu ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa, dinilai dari kepentingan penggunanya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen di media massa ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori use and gratification. Selanjutnya itu ada teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Nah, untuk yang terakhir itu ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran selanjutnya itu ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada kelompok anggota dari sistem sosial. Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.